Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Bellingham dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid dan tinggal menunggu pengumuman resmi yang dikabarkan minggu depan. Harga yang ditebus Real Madrid nggak murah, 100 juta euro. Namun jika melihat skill set yang membuatnya bisa bermain pada semua pos di lini tengah dan matangnya Bellingham di usia 19 tahun, harga tersebut adalah harga yang sepadan. Apalagi jika dilihat dari situasi pasar sekarang, di mana ia jadi rebutan Manchester City serta Liverpool. Rasanya sangat sulit mendapatkan jasa pemain timnas Inggris ini di bawah 100 juta euro. Nah, di video kali ini kita akan analisis gaya bermain, posisi serta kecocokan Bellingham di Real Madrid musim depan. Let's go, kita bahas sama-sama. Sebenarnya, Bellingham sudah mencuri perhatian sejak beberapa musim lalu ketika ia masih bermain untuk Birmingham. Sampai-sampai tim yang saat itu berada di kasta kedua Liga Inggris ini mengistirahatkan nomor punggung Bellingham, nomor 22, untuk menghormati jasanya yang waktu itu baru berusia 17 tahun. Tim-tim besar sudah mengincarnya, namun ia memilih Dortmund karena di sana ia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lebih banyak tampil. Juga tekanannya nggak setinggi ketika ia langsung pindah ke tim besar lain, sehingga Bellingham bisa memiliki ruang untuk berkembang tanpa ekspektasi yang berlebihan. Keputusannya terbukti tepat. Di Dortmund, ia bisa mengembangkan potensinya, menjadi pemain yang matang di usia muda dan menjadi pilar penting. Musim ini meski gagal membawa Dortmund juara, ia menjadi pemain terbaik Bundesliga di usianya yang belum genap 20 tahun. Di Dortmund, Bellingham banyak dimainkan di dua posisi pada dua formasi berbeda. Ia akan dipasang sebagai gelandang kanan pada formasi 4-3-3 dan sebagai salah satu gelandang bertahan di formasi 4-2-3-1. Sebagai gelandang, ia merupakan pemain yang sangat mobile. Area bermainnya sangat luas. Dari heatmapnya di Bundesliga musim ini terlihat merata hampir di semua area lini tengah lapangan. Bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan tiga gelandang Madrid saat ini, Kroos, Modric, bahkan Valverde. Dilihat dari karakteristik bermainnya, Bellingham merupakan seorang gelandang bertipe box to box yang bisa bergerak naik turun membantu di fase menyerang dan fase bertahan. Di Real Madrid yang menggunakan formasi 4-3-3, Bellingham bisa bermain di posisi Valverde yang sering mengisi posisi gelandang bertahan. Di situ ia bisa bertandem dengan dua pemain senior Madrid, Kroos dan Modric, ataupun bisa dimainkan dengan dua gelandang muda yang lain, Tchouaméni dan Camavinga, ataupun Valverde yang bisa digeser ke kiri. Bermain sebagai gelandang di posisi nomor 8, porsi Bellingham untuk membantu serangan bisa lebih banyak. Pada posisi ini, ia biasa berada di area ruang antar lini, yaitu di depan backline lawan. Dan dari area tersebut, ia bisa melakukan run in behind atau pergerakan tanpa bola ke belakang lini, mengekspos ruang di antara pemain bertahan untuk menerima umpan dari pemain lain. Golnya versus Frankfurt ini menjadi contoh sempurna bagaimana ia bergerak dari belakang, mengekspos ruang di antara pemain bertahan lawan. Di Madrid, hal ini bisa ia lakukan saat winger kanan Rodrigo berada di area kelebaran pada koridor sayap untuk menarik fullback keluar dan striker di tengah mengikat dua center back lawan. Pada saat itu, Bellingham dari ruang antar lini bisa bergerak naik mengekspos channel atau ruang di antara center back dan fullback tersebut. Pada posisi yang lebih dalam, Bellingham bisa turun di depan atau bahkan sejajar dengan center back guna membantu proses build up timnya. Sebelumnya di Madrid, Toni Kroos juga kerap memerankan role ini sebagai gelandang yang turun sejajar dengan backline pada saat fase build up. Selain membantu build up dengan positioning dan passing, ia juga bisa melakukan progresi dengan menggiring bola ke depan, yang mana ini merupakan salah satu atribut unggulannya. Bellingham cukup rajin melakukan progressive carries atau menggiring bola ke depan di angka 3,06 per laga. Kemampuan ini juga berguna di fase counter attack, di mana ia bisa langsung membawa bola ke depan, mengekspos pertahanan lawan yang belum reshape. Terlihat, pemain berusia 19 tahun ini nggak mudah kehilangan bola saat melakukan dribble.
Hal ini bisa terjadi karena ia memiliki kecepatan, composure, juga kekuatan yang ditunjang dengan posturnya yang cukup tinggi, membuatnya nggak mudah dijatuhkan oleh lawan. Bellingham juga memiliki kelincahan yang kerap ia perlihatkan saat melewati lawan. Gerakan khasnya adalah ia akan mencondongkan tubuhnya ke satu sisi untuk mengecoh lawan dan mengubah arah geraknya ke sisi berlawanan. Gerakan yang sederhana namun cukup efektif untuk melewati lawan. Saat ia mencetak gol versus Freiburg, Bellingham juga menggunakan cara serupa untuk membuka ruang tembak. Dalam aspek distribusi bola atau umpan, Bellingham merupakan gelandang dengan pandangan yang luas. Lewat visinya, ia bisa melepaskan umpan dari belakang ke pemain depan yang melakukan run in behind melewati backline lawan. Selain itu, dengan visinya yang tinggi tadi, Bellingham seringkali menjadi pemain yang akan melakukan switch play atau merubah arah serangan ke sisi jauh. Terlihat di beberapa klip ini, saat menguasai bola, ia akan melakukan scanning, melihat area lapangan seluas mungkin sebelum melepaskan umpan ke rekannya yang kosong di sisi sayap. Sebagai gelandang box to box seperti yang sudah disinggung di awal, Bellingham juga akan ikut membantu pertahanan pada saat tim berada dalam fase bertahan. Di saat bola masih di depan, ia bisa menjadi pemain yang akan melakukan counter press atau pressing ke depan guna merebut second ball atau melakukan recovery possession yang lepas. Di belakang, ia seringkali menjadi pemain yang turun menjaga area garis pertahanan, menutup ruang di antara bek yang keluar dari posisinya. Selain berbagai kemampuan dan skill setnya tadi, salah satu keunggulan yang paling menonjol dari Bellingham adalah ia bisa menjadi pemain yang cukup matang di usia yang belum genap 20 tahun. Pemain matang di sini artinya ia bisa membuat keputusan yang tepat di atas lapangan. Pemain timnas Inggris ini tahu kapan harus menggiring bola lebih lama dan kapan harus melepaskan umpan. Kematangan ini juga diutarakan oleh dua pelatihnya, Edin Terzic di Dortmund dan Southgate di timnas Inggris. Pelatih-pelatih top lain seperti Mourinho dan Pep Guardiola pun mengakui kehebatan Bellingham di usianya saat ini. Secara umum, Bellingham adalah pemain all-round atau sangat seimbang di pos gelandang. Menyerang bisa, bertahan pun bisa. Ini membuatnya bisa diplot sebagai gelandang bertahan ataupun gelandang serang. Dan ia akan jadi bagian penting proyek regenerasi Madrid hingga beberapa musim ke depan.